Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فهو أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وكرم وعدل على سيدنا ومولانا محمد أفضل مخلوقاته في أرضه وسمائه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله فإن التقوى مدار كل سعادة، كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة. فاتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi besar dari Mesir, pembangun thariqah Syadziliyah ketiga setelah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili meninggal dunia, dimakamkan di Humaysara dekat Sudan, digantikan oleh muridnya Abul Abbas Al-Mursi yang makamnya di Alexandria. Kemudian digantikan oleh muridnya seorang ulama besar Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah. Makamnya di Tustab, Kairo, Mesir, yaitu Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab hikamnya, beliau ngasih wejangan buat kita semua, ngasih petuah buat kita semua. Kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik, fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtarahu li nafsik la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladhi yurid la fil waqtil ladhi turid. Jangan sampai telatnya pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim itu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menjadikan ia menjadi orang yang berputus asa. Dialah Allah yang menjamin atas terkabulnya semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Namun pengijabahan doa itu dikabulkan pada hal-hal yang Allah tentukan,
bukan hal yang kita kepengeni. Dan terkabulnya doa itu pada waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Seorang muslim yang sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat sama, Allah mendengar terhadap apa saja yang dilontarkan oleh hambanya, maka ia harus yakin segala apa yang dimunajatkan kepada Allah, segala apa yang dimohonkan kepada Allah, segala apa yang diminta kepada Allah, dia harus yakin bahwa permohonannya itu bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, berbicara tentang doa, ternyata manusia ini terbelah menjadi dua. Yang pertama, ada namanya manusia yang sudah dewasa, dan yang kedua ada namanya manusia yang masih kanak-kanak. Manusia dewasa dalam pandangan teori ilmu fikih adalah manakala umurnya sudah 15 tahun ke atas, atau belum 15 tahun tapi dia sudah ihtilam, sudah mimpi basah, atau sudah haid bagi perempuan, maka itu dalam tinjauan ilmu fikih namanya manusia dewasa. Jadi kalau saat ini kita usianya sudah 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berarti dalam tinjauan fikih kita namanya manusia dewasa. Namun dalam tinjauan ilmu sofistik, dewasa dan kanak-kanaknya manusia itu tidak dilihat dari umur, tidak dilihat dari mimpi basahnya, tapi ditinjau dari bagaimana perjalanan dia dengan Tuhannya. Bisa jadi saat ini usia kita sudah 60 tahun atau 30 tahun, tapi di mata sofistik belum dewasa. Atau bisa saja usia kita baru 10 tahun, baru 7 tahun, tapi di mata sofistik dia sudah dewasa. Dengan demikian, apa itu dewasa? Apa itu kanak-kanak di mata ulama sofistik? Saudara, dalam kita kehidupan sehari-hari, yang namanya bocah, yang namanya anak-anak, kalau dia meminta sesuatu pada ayahnya, semisal dia pagi hari minta es krim kepada ayahnya, maka permohonannya itu, permintaannya itu harus dikabulkan menurut pandangan anak-anak. Ketika pagi hari anak itu minta es krim, lalu ayahnya tidak memberi, maka anak itu, bocah itu akan menuduh sang ayah adalah ayah yang pelit, sang ayah yang tidak sayang, ayah yang tidak punya duit, dan lain sebagainya, menuduh ayahnya. Itu namanya bocah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan kita dengan Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin dalam kehidupan ini karena tidak selamanya kita naik. Ada kalanya orang itu sudah sekian lama tidak punya anak, padahal dia sudah lama menikah. Dagangannya bangkrut, usahanya mandek, jabatannya di situ-situ saja. Lantas dia datang kepada
kiai, kepada ustadz, minta petunjuk supaya dagangannya laris, supaya usahanya sukses, karirnya melejit. Lantas kata sang ustadz, coba perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Salat tahajud malam hari, minta sama Allah. Salat duha siang hari, minta sama Allah. Perbanyak baca sholawat. Lalu orang itu mengamalkan apa yang dikasih oleh gurunya. Malam hari dia bangun untuk salat tahajud, nangis dia kepada Allah. Siang hari dia salat duha, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca sholawat. Sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, dia semangat itu semua. Dilaksanakan, dia jalani. Namun, makin lama dia jalankan itu, ternyata pada dirinya tak ada perubahan yang signifikan. Usahanya masih di situ-situ saja. Jabatannya tak naik-naik. Dan dia tidak punya anak padahal sudah sekian lama menikah. Sudah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, namun tak ada perubahan. Lantas dia ngambek sama Allah. Berhenti dia salat tahajud, berhenti dia salat duha, berhenti dia baca selawat. Ngambek sama Allah, bahkan menuduh Allah sebagai Tuhan yang tidak adil. Kalau tadi sang anak menuduh ayahnya, itu menuduh makhluk. Ini yang dituduh bukan hanya sekedar makhluk, tapi Allah dituduh sebagai Tuhan yang tak adil. Maka oleh sebab itu saudara, dalam hal ini Al-Imam Ahmad bin Athaillah berwasiat kepada kita semua, la yakun ta'akhuru amril ata ma'ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Jangan sampai telatnya pemberian Allah kepada engkau ketika engkau sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, sudah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Telat Allah memberi kepada engkau, lantas engkau menjadi orang yang berputus asa. Sebaiknya laksanakan itu terus, karena Allah itu mengabulkan doa fima yakhtaruhu li nafsi, la fima takhtaru nafsi. Allah mengabulkan doa itu pada hal-hal yang Allah kepengeni, bukan kepengenan kita. Karena bisa jadi yang kita kepengeni itu belum tentu baik di mata Allah. Bisa jadi kita kepengennya banyak duit, mobil mewah, rumah bagus, namun itu belum tentu baik di mata Allah. Bisa jadi kalau kita banyak duit, hari ini bukan kita berada di masjid, bisa jadi kita berada di Bali, sedang jalan-jalan, meninggalkan sholat Jumat dan ibadah lainnya. Itu berarti banyaknya harta belum tentu bagus buat kita, saudara. Maka pengabulan doa itu bukan kepada yang dipengini kita, tapi pada hal-hal yang Allah tentukan. Ibarat tadi, bocah pagi hari minta es krim kepada sang ayah. Ayahnya tidak memberi. Bukan berarti sang ayah tidak punya duit. Bukan berarti sang ayah tidak sayang kepada anak. Tapi tidak bagus kalau pagi hari sudah minum es krim, belum sarapan, nanti dia batuk, tidak bisa main bundu dengan anak, dengan teman-temannya, sakit dia. Orang tua sayang kepada anaknya, tentu Allah jauh lebih sayang kepada hambanya. Hambanya ditunjuki kepada jalan yang benar. Atau bisa jadi belum terkabulkannya doa, Allah masih rindu pada rintihan bacaan salawat kita. Allah masih rindu kepada bacaan Al-Quran kita. Allah masih rindu kepada tahajud kita. Allah masih rindu kepada salat duha kita. Seperti halnya
Siang hari kita sedang makan di restoran pinggir jalan, saudara. Lalu ada pengamen datang. Kalau pengamen itu antara lagu dengan petikan gitar tidak sesuai, maka kita buru-buru kasih biar dia pergi, pening kepala. Tapi coba, kalau pengamen itu lagunya seirama dengan petikan gitar dan menyanyikan lagu yang kita kepengeni, dia menyanyikan lagu, satu lagu, dua lagu, tidak buru-buru kita kasih. Kita masih kepengen mendengarkan itu pengamen lagunya. Setelah beberapa lagu baru kita beri dia. Nah, dalam berdoa, saudara, telatnya pemberian dari Allah bukan berarti Allah tidak ingin memberi. Bisa jadi Allah masih rindu kepada rintihan bacaan doa kita. Dan yang terpenting dalam berdoa itu sebetulnya adalah ud'uni, melaksanakan perintah. Kita dalam berdoa itu melaksanakan perintah, bukan karena kebutuhan. Kalau dia sekedar kebutuhan, berdoa kepada Allah, lalu kebutuhannya sudah dikabulkan oleh Allah, maka dia akan berhenti berdoa. Tapi kalau berdoa, salat duha, salat tahajud, itu karena melaksanakan perintah Allah. Waktu kita lagi sulit, salat tahajud. Waktu kita dalam keadaan banyak duit, juga akan salat tahajud. Karena ibadah itu bukan karena kebutuhan, tapi ibadah itu yang paling tinggi nilainya karena kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita juga laksanakan. Istiqomah kita menjalankan ibadah itu, niscaya Allah, kalaulah tidak di dunia kita diberi, niscaya nanti di akhirat kan Allah beri surga dan kenyamanan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqi sahabati wal qarbati wat tabi'in wa anna mahum bi salim yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih an ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummat Sayyidina Muhammad farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.